Dan ini yang gue bilang, kenapa ini ironis banget. Soalnya dengan meninggalnya Ali Khamenei dan juga circle-nya dia yang hardliner, tapi mereka adalah orang yang masih terbuka untuk bernegosiasi. Yang sisa-sisa ini adalah orang-orang hardliner yang lebih keras. Nuklir itu adalah satu-satunya cara untuk memastikan sebuah negara itu tidak diserang. Kita bisa lihat contohnya dari Rusia, kita bisa lihat contohnya dari Korea Utara. Iran sama Amerika itu lagi berusaha untuk bernegosiasi dan Amerika baru aja mengextend deadline-nya. Kenapa sih Amerika itu sulit banget untuk mendapatkan sebuah kesepakatan? Menurut gua, kenapa kesannya Amerika dan Iran sulit banget buat deal? Negosiasinya sekarang di tahap apa? per video ini di record, emang Iran sama Amerika itu lagi berusaha untuk bernegosiasi dan Amerika baru aja mengextend deadline-nya. Gue suka ngikutin geopolitik ya, soalnya itu banyak kaitannya tentang kehidupan kita dan juga tentang investasi kita gitu. Dan gue nggak tahu kalian nontonnya kapan, bisa aja 2 minggu lagi setelah gue upload atau sebulan lagi gue upload. Gue nggak tahu mereka udah declare kemenangan atau mereka malah eskalasi. Tapi secara prinsip, Amerika itu punya 3 opsi. Opsi pertama itu untuk mengekskalasi, opsi kedua itu untuk business as usual seperti kemarin. Jadi masih nyerang tapi intensitasnya itu sama. Terus nomor ketiga adalah untuk mendapatkan deal dan deeskalasi. Menurut gua, apapun keputusannya, mau mereka mengekskalasi atau mereka itu melanjutkan serangan seperti biasa yang kayak kemarin, jadi intinya no deal, mereka itu memiliki sebuah hard deadline. Hard deadline-nya kapan? Unfortunately, nggak secepat itu. Hard deadline itu adalah di November tahun 2026. Mereka tapi tentunya memiliki insentif masing-masing dari sisi Iran maupun dari sisi US untuk mendapatkan kesepakatan lebih cepat daripada itu. Nanti gue bakal jelasin kenapa November 2026 itu adalah sebuah hard deadline. Nah, tapi kalau misalnya kita tanya ya, kenapa sih Amerika itu sulit banget untuk mendapatkan sebuah kesepakatan? Menurut gue, ini gara-gara Iran itu tuh tidak satu suara. Dan itu salahnya Amerika sendiri ya. Kan Amerika yang ngebunuh semua petinggi-petingginya yang ada di Iran. Yang memiliki kuasa, yang memiliki authority. Itu banyak yang udah tereliminasi gitu kan oleh Amerika. Nah, dan kalau misalnya kita ngomongin secara struktural, emang seharusnya Supreme Leader itu memiliki authority yang paling tinggi. Ya, kalau misalnya dulu Supreme Leader itu adalah Ali Khamenei, sekarang itu Mojtaba Khamenei, itu anaknya gitu kan. Dan on paper, yes, betul, Supreme Leader itu posisi yang paling powerful. Tapi menurut gue secara realita, power dan yang tahta tertingginya, full authority-nya itu tidak dipegang sama dia. Ya, sehingga Amerika itu tuh jadinya sulit, soalnya mereka tidak bernegosiasi dengan orang yang tepat. Nah, sekarang, apa sih yang mereka lagi negosiasiin? Iran itu memberikan 10 counter proposal terhadap 15 poin yang diminta sama US. Tapi menurut gue ada 3 hal yang penting. Nomor 1, mengenai mereka punya stockpile. Jadi Iran itu memiliki sekitar 440 kg uranium stockpile. Kalau misalnya uranium stockpile ini tuh ada kadarnya gitu. Dan kita ngomongin spektrum ya, dari ujung yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Kalau misalnya U-235-nya itu sekitar 3-5%, itu cocoknya buat nuklir reaktor. Kalau misalnya kita tarik ke ujung yang spektrum yang satu lagi, 90%, itu cocok buat bikin nuklir bom. Nah, sekarang mereka ini memiliki sekitar 60%. Dan itu sekitar 400-an kilo, which is sekitar estimasinya itu bisa buat 10 nuklir warhead lah gitu. Nah, Amerika maunya uranium stockpile-nya ini diserahkan. Terserah diserahinnya ke siapa. Mau serahin ke Amerika, mau serahin ke Rusia, atau mau serahin ke pihak ketiga. Kalau misalnya Iran, maunya itu untuk dikurangin aja kadarnya. Jadi dari 60% mereka turunin. Ya, itu yang mereka minta. Terus nomor 2, Amerika pengennya si Iran itu tuh stop untuk uranium enrichment selama 20 tahun. Kalau misalnya si Iran maunya itu 5 tahun. Lalu nomor 3, itu mengenai Selat Hormuz. Kalau misalnya Amerika kepengennya Selat Hormuz itu dibuka untuk semua orang. Kalau misalnya Iran kepengennya Selat Hormuz itu dalam kontrolnya mereka. Menurut lo sulit ketemunya di mana? Kenapa Supreme Leader itu tahta tertinggi? Umpamanya kayak presiden di Indonesia. Gue jelasin siapa yang sebenarnya memiliki kekuatan yang terbesar di Iran. Ini pandangan gue ya. Jadi struktur di Iran itu lumayan kompleks. Sama lah kayak di negara-negara lain. Dan Iran ini emang lumayan unik. Jadi mereka itu ada Supreme Leader, mereka ada Presiden, mereka ada Guardian Council, lalu mereka itu ada sisi keamanan dan militernya mereka yang kita namain sebagai IRGC.
Islamic Revolutionary Guard Corps. Mungkin buat video ini kita bakal fokus cuma di dua ini aja ya, yaitu di Supreme Leader dan di IRGC. Kalau misalnya Supreme Leader, beliau Ali Khamenei itu berkuasa selama 30-an tahun lebih sampai akhirnya dia meninggal atas serangannya Amerika. Lalu ada IRGC. IRGC itu berbeda dibandingkan militer yang biasa. Mereka itu kombinasi antara TNI, Polri, BUMN, Pertamina, dan juga partai yang berkuasa. Jadi mereka itu tuh menguasai sekitar 30-40% ekonominya di Iran. Kita mulai dari telekomunikasi, lalu real estate, intelijen, cryptocurrency mining, ya kan, pelabuhan, itu mereka kuasain. Dan tension antara Amerika dan Iran itu sebenarnya dipelihara. Emang sengaja dipelihara, soalnya IRGC itu kan untuk menjaga revolusi dari internal maupun eksternal gitu kan. Dan kalau misalnya mereka nggak punya musuh dari eksternal, ya mereka nggak punya alasan untuk eksis. Jadi selama 30-an tahun Ali Khamenei itu berkuasa, hostility dengan Amerika itu di-maintain. Tapi yang diharapkan itu adalah maintain, jangan sampai serang-serangan. Soalnya hostility-nya ini menguntungkan buat Supreme Leader maupun untuk IRGC. Mereka memiliki satu common enemy, ya, jadi mereka menyatukan negaranya. Soalnya si Amerika lah yang memberikan sanctions. Terus nomor 2, black marketnya itu thrive, ya kan? Namanya banyak sanctions, mereka tetap butuh melakukan impor banyak barang, dan itu dalam kontrolnya IRGC. Dan itu juga menjadi alasan IRGC untuk terus eksis. Ya, soalnya ada hostility dengan Amerika ini. Jadi untuk kita menganalisa lebih dalam, kita itu nggak bisa ngelihat Iran sebagai satu pihak. Kita bisa dissect ke beberapa pihak. Nomor 1 itu adalah warga sipil. Nomor 2 itu adalah Supreme Leader dan juga circle-nya. Nomor 3 itu adalah IRGC. Jadi kita bisa lihat siapa sih yang menang dan siapa sih yang kalah dalam periode yang berbeda-beda. Kalau misalnya kita ngomongin dalam periode yang kemarin, waktu sebelum serangannya Amerika, yang rugi itu adalah warga Iran, soalnya mereka kena sanctions, ekonomi itu tidak baik. Lalu abis itu mereka juga di-suppress kan. Mereka waktu protes kemarin itu banyak case lah, banyak yang sampai meninggal gitu kan. Tapi yang diuntungkan itu adalah Supreme Leader, soalnya dia bisa berkuasa selama 30-an tahun, dan juga IRGC, soalnya mereka menguasai 30-40% ekonominya Iran. Nah, dengan meninggalnya Ali Khamenei, kan anaknya yang naik, yaitu Mojtaba Khamenei. Dan dia itu tuh secara on paper seharusnya yang paling kuat, tapi gue bakal argue kalau misalnya komandannya IRGC itu memiliki power yang lebih tinggi dibandingkan dia. Jadi setelah Mojtaba Khamenei itu naik menjadi Supreme Leader, sampai sekarang dia tidak pernah muncul di publik. Ada yang rumornya itu dia kena koma, dia kena serangan dari Amerika. Intinya rumornya itu pengangkatannya beliau sebagai Supreme Leader itu lebih ke simbolis. Soalnya beliau itu 30 tahun itu kerjanya di belakang layar di kantor bapaknya. Sekarang tiba-tiba dia harus jadi frontman, dan dari segi credential religious pun dia belum sekuat itu. Dan ini yang gue bilang kenapa ini ironis banget. Soalnya dengan meninggalnya Ali Khamenei dan juga circle-nya dia yang secara historical itu menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang hardliner, tapi mereka adalah orang yang pengen kompromi, masih terbuka untuk bernegosiasi. Yang sisa-sisa ini adalah orang-orang hardliner yang lebih keras gitu kan. Dan orang-orang ini sekarang lihat gitu loh, kemarin kita berusaha negosiasi sama Amerika, lu malah ngebunuh orang-orang kita gitu kan, orang-orang kita malah meninggal. Lalu abis itu mereka udah negosiasi berkali-kali kan di tahun 2015 contohnya dengan Obama. Mereka malah robekin perjanjiannya. Terus habis itu mereka lagi dalam tahap negosiasi, mereka malah diserang. Jadi foundation antara negosiasi Amerika dan Iran ini adalah foundation yang penuh dengan mistrust. Irannya udah gak percaya lagi sama apa yang ngomongin sama Amerika gitu kan. Si Amerikanya minta Iran buat stop kembangin nuclear weapon. Lalu si Amerikanya minta supaya uranium itu dikeluarin dari Iran, dan mereka berjanji untuk sanctionsnya itu dicabut, tapi ya mereka udah gak percaya. Mereka aja kemarin dalam negosiasi, hasil negosiasi bisa dirobek atau bisa dibunuh gitu kan. There is simply no mistrust, dan itu kenapa menurut gue Amerika itu sangat sulit untuk negosiasi dengan Iran. Pertama adalah dari level of mistrustnya, kedua si Mojtaba Khamenei yang dianggap lebih berkompromi pun sulit untuk
bisa mengconvince IRGC untuk kompromi gitu. Soalnya si IRGC-nya udah ngeliat apa yang terjadi dengan orang-orang yang kemarin itu berkompromi dengan Amerika. Tapi walaupun Iran gak percaya sama Amerika, bukannya kalau warganya itu maju jadinya bagus ya? Kan ekonomi maju, semua orang seneng. Nah ini makanya kita harus bisa bedain. Kalau misalnya sebuah negara itu maju, siapa yang diuntungkan? Tadi kan kita udah bagi 3 untuk kita simplify aja ya. Pertama itu ada warga sipil, kedua itu ada IRGC, ketiga itu ada Supreme Leader. Kalau misalnya ekonominya Iran itu maju, sanctions-nya itu dicabut, tentu yang sangat makmur itu adalah warganya di sana. Ya kan, ekonominya maju. Tapi posisinya IRGC jadi lemah. Soalnya gara-gara mereka udah dicabut sanctions, otomatis kan mereka udah align sama Barat. Kalau misalnya mereka align sama Barat, mereka udah bertemanan, udah nggak gitu ada alasan untuk IRGC itu eksis, dan nggak gitu ada alasan untuk mereka tetap spend uang yang besar di militer. Dan kalau misalnya kita belajar dari sejarah, sejarah itu menunjukkan bahwa setiap negara yang memberikan nuclear weaponnya mereka, senjata nuklirnya, itu selalu dalam posisi yang lemah, dan perjanjian-perjanjian yang udah ditandatanganin, itu selalu bisa berubah. Ya kan, jadi janji palsu gitu. Gue kasih beberapa contoh. Di tahun 2003 misalnya, itu Gaddafi yang dari Libya, itu menyerahkan mereka punya senjata nuklir ke UK dan juga ke US. Dan emang benar dari tahun 2003 sampai tahun 2011, janji-janjinya itu dipenuhin. Ya kan, sanctions-nya itu dicabut, lalu abis itu Amerika juga janji tidak akan ada regime change. Jadi, dan di Libya juga jadi mendapatkan international recognition gitu. Emang benar dari tahun 2003 sampai 2011 seakan-akan semuanya itu menang. Dari sisi Amerika, Barat, dan negara-negara lain mereka ngerasa happy karena ada satu negara yang memiliki, yang jadinya tidak memiliki nuclear weapon. Dan dari segi Libya itu bagus gara-gara ekonomi tambah maju. Tapi di tahun 2011 Libya itu tuh ada protes anti pemerintah. Dan waktu protes itu UN memberikan lampu hijau untuk melakukan intervensi secara militer. Akhirnya NATO datang ke Libya, lalu abis itu Gaddafi-nya itu kabur dari Tripoli ke kampung halamannya, dan di sana dia dibunuh secara brutal. Dia dikeroyokin sama massa, dan videonya itu viral kemana-mana. Dan waktu saat itu Menteri Luar Negeri Hillary Clinton, dia juga memberikan komen gitu. Dia sambil ketawa, dia bilang, "We came, we saw, he died." Intinya dia nggak ada empati lah terhadap Gaddafi. Sekarang kita ke contoh kedua, yaitu adalah Ukraina. Jadi di tahun 1991, waktu Soviet Union itu bubar, senjata nuklir mereka itu tersebar ke 4 republik. Ukraina, Rusia, Belarus, dan juga Kazakhstan. Jadi secara tiba-tiba, Ukraina itu tuh memiliki stockpile senjata nuklir ketiga terbesar setelah Amerika dan setelah Rusia. Dan di saat itu mereka mendapatkan international pressure atau dorongan internasional supaya mereka menyerahkan senjata nuklirnya itu atas dasar keamanan dunia lah. Dan apalagi dari Rusia kan, soalnya Rusia kan tetangganya Ukraina dan mereka memiliki sejarah di mana mereka itu suka berantem. Intinya akhirnya Ukraina itu setuju. Ya, mereka ngasih senjatanya mereka ke Rusia supaya akhirnya dibongkar. Lalu mereka berkomitmen untuk tidak mengembangkan senjata nuklir. Dan di sisi lain, Amerika, Inggris, sama Rusia itu berkomitmen untuk menghormati kedaulatannya Ukraina, kemerdekaannya Ukraina di batas-batas yang ada, dan juga untuk tidak menggunakan kekuatan untuk menyerang Ukraina dan tidak menggunakan nuklir untuk men-threaten Ukraina. Lalu kita semua tahulah apa yang terjadi di tahun 2022, ya kan? Rusia nyerang Ukraina. Lalu kemana Amerika dan kemana Inggris? Apakah mereka mengirim tentara? Tentunya tidak. Mereka ngirim bantuan, ya mereka ngirim senjata, mereka ngirim intelijen. Tapi Zelensky itu pernah mengutarakan sesuatu yang didengar sama semua negara, semua rezim yang sedang mempertimbangkan program nuklir. Intinya dia bilang kayak gini, kalau misalnya di tahun 1994 mereka tidak menyerahkan senjata nuklir, Rusia nggak bakal nyerang mereka. Ya, jadi ini cuma 2 contoh dari banyak contoh yang ada. Tapi intinya itu ada 3 hal. Nomor 1, perjanjian dengan negara-negara besar itu mungkin aja dipenuhin, ditepatin oleh orang yang tanda tangan, ya kan, untuk 5 tahun pertama, untuk 10 tahun pertama. Tapi itu nggak ada garansi bahwa itu akan ditepatin selamanya. Soalnya rezim juga berubah,
pemerintahan juga berubah, dan pemerintahan yang selanjutnya belum tentu setuju dengan apa yang ditandatangani sebelumnya. Nomor 2, sanctions bisa aja bikin sebuah negara ekonominya itu maju. Tapi ekonomi yang maju tidak berarti bahwa rejimnya itu aman dan juga petinggi-petingginya itu aman. Dan nomor 3, nuklir itu adalah satu-satunya cara untuk memastikan sebuah negara itu tidak diserang. Kita bisa lihat contohnya dari Rusia, kita bisa lihat contohnya dari Korea Utara. Dua negara ini ya kurang musuhan apalagi sama Amerika. Tapi sampai sekarang mereka tidak pernah diserang. Jadi tentunya kalau misalnya lu jadi Iran, lu pasti ngeliat dong apa yang terjadi di luar sana kemarin-kemarin. Mereka bisa lihat opsi-opsinya mereka, apakah mereka lebih baik menyerahkan senjata nuklir itu ke Amerika atau enggak. Dan tadi kan kita balik lagi ke tadi. Kalau misalnya sanctions-nya itu dicabut, ekonomi itu maju, itu memberikan benefit terhadap siapa? Nah, ini makanya Iran itu udah belajar dari sejarah. Kalau misalnya mereka menyerahkan senjata nuklirnya, apa yang bakalan terjadi? Dan tadi ada 3 kategori kan yang kita simplify. Warganya Iran, IRGC, dan juga Supreme Leader. Kalau misalnya mereka menyerahkan senjata nuklirnya, bisa aja ekonomi itu maju, tapi sekarang eksistensinya IRGC dan juga Supreme Leader itu jadinya dipertanyakan. Terus gimana kok? Apakah berarti bakal ada stalemate? Ini balik lagi ke tadi kan, stalemate itu dalam bentuk apa nih? Dalam sisi yang substansial, dalam negosiasinya mereka, atau dari segi politik dan juga dari segi media. Soalnya kalau misal dari segi media, kita pasti lihat dua-duanya itu bakal celebrate victory. Mereka dua-duanya bakal claim victory apapun substansinya. Ya terserah isinya apa, yang penting mereka claim victory dulu gitu. Tapi kalau misalnya dari segi Amerika, kepentingan itu apa? Kepentingan itu adalah midterm elections, yaitu di November tahun 2026. Donald Trump harus menangin itu. Dan itu mereka masih ada waktu 7 bulan ya, walaupun si Donald Trump juga memiliki kepentingan untuk lebih cepat menyelesaikan masalah ini, soalnya approval rating dia itu semakin turun dan semakin banyak orang itu yang nggak suka dengan perang ini, apalagi perang ini udah berkelanjutan lebih lama daripada apa yang mereka antisipasi. Kalau misalnya dari segi IRGC itu posisinya udah powerful, mereka butuh maintain tension, tapi mereka nggak mau harus sampai serang-serangan. Sekarang kita ngomongin midterm elections. Apa sih pentingnya midterm elections? Soalnya kan kalau misalnya kita pikir-pikir, Donald Trump itu udah 2 periode. Dan kalau misalnya dia udah 2 periode, dia nggak perlu periode ketiga untuk masyarakat itu tuh coblos dia gitu kan. Nah, tapi midterm elections ini sangat-sangat penting untuk dia. Jadi gampang kayak gini. Di Amerika kan presiden itu 4 tahunan. Nah, di 4 tahun ini, tengah-tengahnya itu ada midterm elections. Ini semacam performance evaluation lah gitu. Soalnya kan pemerintahannya itu didominasi oleh Republicans. Jadi mereka bakal ada voting untuk Senate, voting untuk DPR-nya sana, dan juga gubernur, wali kota. Intinya mereka bakal lihat apakah Republicans ini kehilangan kursi atau enggak. Jadi kalau misalnya Republicans itu kalah lebih dari 30 kursi, House dan Senate itu bisa flip ke Demokrat. Dan kalau misalnya itu terjadi flip, powernya Donald Trump itu bakal jadi jauh lebih lemah. Jadi kalian bayangin di tahun ketiga dan tahun keempat kepemimpinan kedua si Donald Trump, dia itu bisa jadi presiden yang ompong. Program-program yang dia program-program unggulan dia itu bisa jadi sulit buat jalan, lalu dia bisa aja juga di-impeach. Dan dia juga bisa aja bisnis dia itu dipermasalahkan. Soalnya kan dia juga ya bisa lah dikorek-korek di bagian sana gitu. Itu tadi versinya Amerika. Sekarang kalau misalnya kita ngomongin versinya Iran, emang IRGC itu membutuhkan musuh supaya mereka memiliki alasan untuk eksis. Tapi mereka juga memiliki breaking point secara finansial kalau misalnya ini berkelanjutan terlalu lama. Tadi kita udah bilang bahwa 30-40% ekonominya Iran itu dikontrol sama IRGC, tapi mereka juga memiliki beban yang gede. Ya, mereka memiliki ratusan ribu personel, pensiunan, dan juga keluarganya. Dan loyalty itu tentunya dibangun juga gara-gara mereka bisa menjalankan hidup secara middle class di negara yang miskin. Jadi kalian harus bayangin kalau misalnya IRGC itu kan kebagi ke 3 layer gitu. Ada yang kita ngomongin top brass, ini kita ngomongin komandannya gitu ya. Lalu yang tengah dan juga yang bawah. Sejarah itu kasih unjuk bahwa sebuah perubahan rezimnya otoriter itu jarang terjadi gara-gara ada top brass atau komandannya itu melakukan backstep. Tapi biasanya itu kejadian kalau misalnya yang level tengah sama level bawah itu nggak menjalankan perintah. Dan kalian bayangin kalau misalnya gajinya itu sampai mandek
2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, apa yang terjadi? Apakah yang middle sama yang bawah ini bakal terus menjalankan perintahnya dari atas? Dan itu makanya kenapa si Amerika itu juga akhirnya menutup Selat Hormuz. Jadi Iran kan emang udah tutup. Tapi setelah Iran tutup, kapal-kapal yang bisa lewat itu cuman kapal-kapalnya Iran maupun kapal-kapal yang udah dapat persetujuan Iran, gitu kan. Tapi dengan sekarang si Amerika juga ikutan nutup, artinya sekarang kapal-kapal Iran juga nggak bisa lewat. Dan kalau misalnya kapal-kapal Iran itu nggak bisa lewat, artinya cash flow-nya IRGC itu stop. Dan kalau misalnya cash flow IRGC itu stop, ekonominya di Iran itu kan pasti kan terganggu, ya kan. Minyak itu salah satu revenue stream yang penting buat mereka. Dan kalau misalnya ekonomi di sana nggak bagus, pasti kan ini bakal ada kaitannya dengan semua lini bisnis lainnya yang dalam kontrol mereka. Misalnya kita ngomongin real estate, construction, gitu kan, pelabuhan, itu semuanya ada kaitannya. Jadi apakah Iran itu bakal langsung kehabisan duit dalam waktu yang dekat? Menurut gua enggak. Ya kalau misalnya kita baca-baca estimasinya itu mereka bisa tahan selama 12 bulan. Ya tapi kan itu cuma sebuah estimasi. Ya itu yang kita nggak tahu. Tapi secara prinsip intinya dua pihak itu memiliki kepentingan untuk menyelesaikan ini secepat-cepatnya. Jadi probabilitas outcome-nya apa kok? Menurut gua ada 3 possibility ya. Yang pertama adalah deal. Ini yang tentunya yang kita harapkan ya. Dealnya tentunya menurut gua nggak bakal ada satu pihak yang bisa menang secara total gitu ya. Mungkin kemungkinan besar bakal di titik tengah gitu. Walaupun ini penuh dengan ketidakkepercayaan juga ya antara Iran ke Amerika. Dan walaupun mereka deal pun, misalnya mereka deal untuk gak lanjutin nuklir program ya kan, atau pause sementara lah, atau enggak untuk diturunin uraniumnya supaya jadi yang lebih aman gitu, nggak menuju ke nuclear weapon. Tapi ini sebuah hal yang bisa aja berulang-ulang lagi di kemudian hari. Soalnya kan tension antara Iran dan US ini bukan cuma kejadian sekarang, ini udah kejadian dari kemarin-kemarin gitu kan. Tapi intinya buat Trump itu yang penting dia bisa tepuk dada dan dia bisa bilang bahwa dia itu membawa deal yang lebih baik daripada Obama. Soalnya dia sekarang udah punya benchmark nih. Dia kan selalu ngejelek-jelekin bahwa si Obama itu dealnya jelek banget, ya kan, nggak bagus gitu, ngebodoh-bodohin Obama lah intinya gitu. Jadi dia memiliki sebuah floor bahwa dia itu harus membawa deal yang lebih baik daripada dia. Tapi kalau misalnya ini terjadi deal, ya mungkin minyak itu ada di kisaran 60 sampai 80 dolar per barel. Yang kedua, kita masuk ke skenario di mana perangnya itu jadi long term. Permanent semi-war gitu. Semi-war itu maksudnya kayak perangnya Rusia sama Ukraina lah. Jadi apa yang terjadi kemarin, saling serang menyerang, itu jadinya berkelanjutan. Dan kalau misalnya di sini, mungkin harga minyak itu antara 90 sampai 110 dolar per barel. Lalu ada probabilitas ketiga, outcome ketiga. Outcome ketiga itu adalah eskalasi. Ya, jadi sampai Amerika itu ngirim pasukan ke Iran, lalu mungkin Irannya itu mengeskalasi dan segera ngedorong senjata nuklir supaya mereka bisa ngebikin senjata nuklir. Intinya ini black swan event lah, sampai benar-benar eskalasi dan harga minyak itu 110 dolar sampai 200 dolar. Ini yang tentunya the worst case scenario. Kalau misalnya kita ngomongin probabilitas, menurut gua 45, 45, 10 gitu. 10 itu adalah yang kita sampai black swan event. Tentu yang kita harapkan itu bisa sampai deal, soalnya apapun keputusan mereka itu ujung-ujungnya ada kaitannya sama kita gitu. Mau di porto kita, mau dari segi inflasi. Jadi ya yang penting buat kita dan buat gua itu kita terus perhatikan apa yang dilakukan sama mereka dan kita terus manage risiko dari segi porto, dari segi outcome ini. Dan kita doakan terbaik buat mereka gitu ya, supaya mereka bisa dapatin keputusan yang ketemu di titik tengah gitu. Oke, itu aja untuk hari ini. Thank you so much guys and I will see you guys in the next video.